Oke teman-teman, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang udah jadi legenda di dunia keuangan ya. Terminal Bloomberg. Buat banyak orang, benda ini tuh udah kayak simbol kekuatan, simbol status. Tapi apa sih sebenarnya alat ini? Beneran sekeren itu? Nah, kita mulai dari pertanyaan yang lumayan nyelekit ya kan? Soalnya emang banyak banget mitos dan misteri di sekitar terminal ini. Ada yang bilang ini tuh kitab sucinya para trader. Tapi ada juga yang bilang ini cuma keyboard paling mahal sedunia. Jadi mana yang benar? Ini dia, inti pembahasan kita. Apakah terminal Bloomberg itu benar-benar senjata pamungkas buat sukses di pasar saham? Atau ya cuma buat gengsi-gengsian aja karena harganya yang selangit? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, cukup ngomongin mitosnya. Sekarang kita masuk ke faktanya. Kita intip langsung, ada apa sih sebenarnya di dalam mesin ini? Dan kita mulai dari perusahaan di baliknya. Jadi, semua ini akarnya dari sini. Bloomberg LP itu didirikan sama Michael Bloomberg tahun 1981. Tujuannya dari awal emang simple, menyediakan data keuangan yang akurat dan cepat. Nah, dari fondasi inilah lahir terminal yang kita kenal sekarang. Saya yakin deh, Anda pasti pernah lihat tampilan ini. Entah itu di film-film tentang Wall Street atau di lantai bursa berita TV. Visualnya tuh ikonik banget. Begitu lihat layar hitam dengan tulisan warna-warni orange dan merah ini, orang langsung tahu, wah ini pasti Bloomberg. Nah, lihat deh keyboardnya. Ini bukan sembarang keyboard loh. Setiap warna tombol punya fungsi spesifik. Tombol kuning misalnya, itu buat langsung loncat ke jenis aset tertentu, kayak saham atau obligasi. Tombol-tombol di atas buat eksekusi trading. Semuanya ini didesain buat satu hal, kecepatan. Karena di dunia trading, beda sepersekian detik aja bisa berarti untung atau rugi besar. Terus, apa sih fungsi utamanya? Gampangnya gini, bayangin aja terminal Bloomberg itu kayak Google, tapi versi super duper canggih dan khusus buat dunia keuangan. Dia narik data real time dari ribuan sumber di seluruh dunia, berita, harga saham, laporan keuangan, apa aja. Dan semuanya disajiin di satu tempat biar penggunanya bisa ambil keputusan secepat kilat. Biar lebih kebayang, ini contoh cara pakainya. Kelihatannya agak ribet ya harus tekan tombol ini itu, tapi buat seorang profesional yang tiap hari kerjanya di depan layar ini, alur kerja kayak gini tuh justru dirancang buat efisiensi maksimal, cepat dan to the point. Dan boom, ini dia hasilnya. Cuma dengan beberapa kali pencet tombol, semua informasi kunci soal Apple langsung muncul. Mulai dari harga saham terakhir, nilai total perusahaannya, sampai siapa aja pemegang saham terbesarnya. Semua data ini tersaji cuma dalam hitungan detik. Nah, inilah kekuatan yang dicari sama para profesional itu. Oke, setelah kita lihat kemampuannya yang luar biasa, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih, perdebatannya. Pertanyaannya, siapa sih yang sebenarnya butuh alat secanggih ini? Dan apa harganya sepadan? Disinilah letak perbedaannya yang paling jelas. Coba kita lihat. Di satu sisi ada investor institusional yang ngelola dana triliunan. Buat mereka, akses data global real-time dan analisis super mendalam itu hukumnya wajib. Tapi di sisi lain ada kita-kita nih investor retail. Buat kita harganya jelas nggak masuk akal dan jujur aja banyak fitur canggihnya mungkin malah nggak akan kepake. Nah, ini kutipan yang penting banget buat diingat. Punya akses ke terminal Bloomberg itu bukan berarti Anda otomatis bakal jadi kaya raya. Ini cuma alat. Sama kayak pisau paling tajam di dunia. Kalau yang pegang nggak bisa masak, ya nggak akan jadi masakan enak juga kan? Hasilnya tetap bergantung 100% sama keahlian penggunanya. Dan ini dia angkanya. Angka yang jadi biang keladi semua perdebatan ini. Sekitar $2.200 Amerika. Dan itu per bulan loh. Angka inilah yang jadi tembok pemisah antara mereka yang benar-benar butuh dan mereka yang sekadar pengen. Tapi jangan salah. Pengaruh Bloomberg itu nggak berhenti di terminalnya aja. Buat ngerti dampaknya secara keseluruhan, kita harus lihat ekosistem media raksasa yang mereka bangun di sekelilingnya. Jadi, terminal itu cuma satu kepingan puzzle aja. Lihat deh, mereka punya kantor berita sendiri, stasiun TV, majalah, sampai divisi riset. Semuanya ini saling terhubung dan saling menguatkan. Berita yang tayang di TV mereka itu datanya dari terminal, dan analisis di terminal juga seringkali dipicu oleh berita dari tim jurnalis mereka. Ini adalah sebuah lingkaran informasi yang sangat-sangat kuat. Nih, kita lihat contoh nyatanya. Satu judul berita kayak gini aja dari Bloomberg TV, itu bisa langsung bikin pasar minyak global gonjang-ganjing. Ini bukti gimana informasi yang mereka sebarkan itu punya dampak finansial yang real di seluruh dunia.
Dan berita utama tadi itu bukan asal ngomong. Di baliknya ada analisis data canggih seperti ini. Di sini kita bisa lihat visualisasi skenario, gimana satu peristiwa politik bisa bikin harga minyak melonjak drastis. Nah, analisis mendalam kayak ginilah yang dilihat pengguna di terminal mereka, yang ngasih mereka keunggulan buat bereaksi lebih cepat dari yang lain. Jadi, apa kesimpulannya? Jelas, terminal Bloomberg itu alat yang wow, luar biasa canggih. Nggak ada keraguan soal itu. Tapi, alat ini dirancang untuk audiens yang sangat spesifik, para profesional di lembaga keuangan raksasa. Buat kita semua, mungkin ini lebih ke arah kemewahan yang nggak perlu-perlu amat dan jelas bukan satu-satunya jalan menuju sukses finansial. Dan sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini buat Anda renungkan. Di zaman sekarang, di mana begitu banyak informasi bisa kita dapatkan gratis di internet, apakah data premium seharga puluhan juta rupiah sebulan itu masih sepadan? Menurut Anda pribadi, apakah itu layak?